Aku mau cerita, waktu itu kan malam-malam itu pas jam 1 malam itu anakku bangun. Ya anakku tuh bangun, biasanya digendong eyangnya itu udah enak, maksudnya berhenti, atau digendong mamanya berhenti. Tapi ini kok nggak berhenti-berhenti nangisnya, dan eh, waktu keluar kamar ternyata dipegang perutnya itu keras, dan aku panik, ya sedikit panik, istriku juga panik, eyangnya juga panik. Nah, ya udah, buru-buru lah telepon bidan. Ada bidan dekat sini kan, di seberang rumah. Tapi udah tengah malam juga kan, ganggu juga, tapi ya mau nggak mau udah pasang muka bata lah. Muka batu. Jadi aku telepon itu ibunya, katanya sih bawa aja ke puskesmas, ke IGD, ada aja itu yang jaga. Ya aku pikir ada dokter yang jaga kan, jadi ada penanganan khusus gitu untuk yang anak bayi setahun yang perutnya kejang nangis-nangis gitu ya. Ya, jadi waktu itu jam 1 lewat udah aku bawa ke puskesmas, dan itu udah dia nggak nangis ya udah. Jadi waktu di situ istriku cerita ke yang jaga. Sebenarnya yang jaga ini kayaknya bukan dokter sih, kayaknya bukan apoteker juga, dan ya mungkin orang kesehatan juga, cuma bukan apoteker atau bukan dokter gitu menurutku, ya menurut pribadi. Karena istriku cerita anakku tuh muntah, ya anakku tuh muntah dan dikasih obat muntah. Padahal tuh gini loh ya, selama dulu aku belajar di farmasi, di tabib juga ya, orang itu harus dilihat dulu penyebabnya itu apa, baru dikasih obat sesuai dengan sebabnya. Kita nggak bisa bilang dia muntah langsung kasih obat muntah, itu enggak ya. Menurutku ya anakku tuh muntah karena emang dia nangis. Kalau nangis emang ya sampai muntah-muntah kayak gitu, jadi bukan karena mual mau muntah gitu. Jadi itu sangat gimana ya, sangat sayangkan sekali kayak gitu loh. Anak umur 1 tahun dipaksa obat, harus minum obat muntah lagi ya. Ya sebenarnya kalau nggak tahu ya nggak masalah juga, nggak salah, nggak bisa disalahin juga sih ya kan. Nah tapi ya itu, agak kecewa juga dengan pelayanannya. Harusnya ya adalah bagian, ya bagian farmasinya ada gitu, bagian dokternya ada kayak gitu loh, yang ngerti menanganan kasus kayak gini nih. Karena waktu itu diperiksa, dipakai stetoskop gitu aja, dipencet-pencet, habis itu udah dikasih obat paracetamol. Setahu gua paracetamol ya untuk demam sih, antipiretik gitu kan ya. Tapi sebenarnya aku udah demam gitu loh. Walaupun sebenarnya bisa juga untuk nyeri perutnya itu ya, nyeri sakitnya itu. Ya tapi itu balik lagi, seandainya puskesmas itu punya pelayanan yang khusus gitu ya, yang mungkin punya skill berlebih penanganan untuk anak bayi yang kayak gitu tuh, mungkin ya ada perawatan gimana gitu, mungkin dielus-elus, mungkin dipijat-pijat, mungkin kayak gitu ya di IGD-nya itu. Jadi nggak melulu pasien datang obat, pasien datang obat, pasien datang obat. Nah itulah yang kadang saya kecewa itu loh. Anak umur 1 tahun makan aja kadang susah, minum obat yang pahit apalagi kan kayak gitu. Bisa nggak selain minum obat kayak gitu, atau mungkin kalau perlu suntik. Tapi kalau suntik terlalu riskan sih menurut saya ya, karena nggak ada filternya lagi. Kalau lewat mulut kan ada filternya. Ya itu menurut, balik ke diri saya pribadi. Kada kecewa juga ada pelayanan kayak gitu tuh. Kalau apa-apa mesti obat, apa-apa mesti obat. Kadang pasien, setahu pasien tuh kadang nggak perlu obat, cuma perlu didengerin, kadang perlu dikasih nasihat, eh, dikasih wejangan kayak gitu, dikasih resep untuk bikin sendiri di rumah. Ada yang kayak gitu tuh. Tapi ada juga sih yang memang dia mintanya obat tuh. Jadi ya nggak mau repot, kadang orang sakit minta langsung dikasih obat kayak gitu. Tapi ya bisa juga sih kayak gitu tuh, malah nggak upgrade dirinya ya, balik lagi ke awal tadi.
kadang saya tuh ya itu tadi kekecewaan saya terhadap pelayanan. Saya sendiri di tabib, saya nggak nangani anak kecil sih, cuma kalau anak kecil saya kalau buru-buru itu yang gawat darurat itu belum bisa juga nanganin, paling penanganan yang bertahap kayak gitu. Kalau yang cepat itu saya nggak bisa, kecuali datang ke medis ya. Kalau di tabib ya saya belajar nggak mesti harus, saya belajar berapa teknik, berapa skill penyembuhan ya kan. Kalau orang sakit A nggak mesti harus diobatin dengan yang obatnya A kayak gitu, dengan terapi A. Kalau misalnya orang B ya, orang yang B sakitnya sama sakit A juga tapi penyebabnya beda, nah ini nggak bisa kita samakan terapinya. Kita cari dulu penyebabnya apa, dan itu yang harus kita beresin sebenarnya. Menurut saya sih begitu ya. Ya balik lagi ke awal ya, dari tadi bilang balik lagi ya, balik lagi ya, semoga kedepannya pelayanan kesehatan ini semakin meningkat ya. Menurutku sih begitu. Ada bagian yang penanganan jiwa di IGD itu, penanganan eh, yang perlu skill cepat untuk penanganan kayak anak bayi itu, masa langsung dikasih obat minum kayak gitu. Ya mungkin itu saja keluh kesah dari saya, semoga bisa diambil manfaatnya ya kalau ada. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.